Baik, terima kasih. Selamat malam kepada Bapak dosen yang saya hormati, begitu juga dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video terkait studi kasus contoh pengoperasian di dalam lingkungan pekerjaan saya. Baik, saya akan share. Dalam tugas kali ini saya mengambil contoh yaitu terkait pemeliharaan rutin 2 tahunan bayi pengantar 150 KV. Di mana pada presentasi ini membahas tentang pemeliharaan rutin 2 tahunan pada bayi penghantar 150 KV, fokus di GI Tambun. Eh, dalam hal ini bayi penghantar ganda mekar 1. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan keandalan sistem dan mencegah gangguan. Baik, untuk melakukan pemadaman bayi terkait yang akan dipelihara, harus ada komunikasi tripartit antara Supervisor Jargi, Ganda Mekar, Supervisor Jargi GI Tambun, begitu juga dengan dispatcher UP2B Jawa Barat. Nah, mereka berkomunikasi itu terkait dengan waktu, durasi, dan tujuan pemadaman yang diajukan. Kemudian, dispatcher UP2B Jawa Barat akan melakukan persetujuan dengan mempertimbangkan beban sistem sebelum menyetujui. Contohnya, permohonan pemadaman bayi ganda mekar 1 pada tanggal 15 Mei 2024 dari pukul 9.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, persiapan sebelum pemadaman, pertama briefing tim, yaitu terkait pembagian tugas SOP dan K3 untuk keselamatan kerja. Kemudian, mempersiapkan alat uji, alat bantu, dan APD, alat pelindung diri. Kemudian infeksi visual terkait dengan pemeriksaan kondisi fisik peralatan, yaitu bagi isolator, konektor, dan lain-lain. Kemudian setelah itu pengujian MTU, yaitu material transmisi utama di PP pengantar yang diuji meliputi CT, CPT, LA, PMT, dan PMS. Nah, bagaimana dengan proses pemadaman bayi? Proses pemadaman bayi, yang pertama pembukaan PMT, petugas GI membuka PMT sesuai instruksi dispatcher, diikuti dengan membuka PMS busbar dan PMS lain. Kemudian pengamanan lokal, pemasangan grounding pada kedua sisi PMT, kemudian logout tagout atau LOTO, pemasangan label peringatan pada PMT yang dipadamkan, dan verifikasi bebas tegangan menggunakan alat ukur tegangan untuk memastikan. Nah, detail pemeliharaan pada peralatan bayi yang pertama pada PMT, yaitu ada uji tahanan kontak, di mana pada PMT ini berfungsi untuk memutus sirkuit berarus. Maka di sana ada semacam kontak, maka karena ada kontaknya dalam pemeliharaan rutin ini kita perlu menguji tahanan kontaknya. Kemudian ada pengujian tahanan isolasi, pengujian time breaker, kemudian pembersihan bodi isolator. Pada pemisah juga demikian, kita menguji tahanan kontak, tahanan isolasi, kemudian pembersihan isolator. Kemudian pada CT yaitu current transformer, pengujian yang dilakukan meliputi uji rasio, uji tangen delta, uji resistansi belitan, uji tahanan isolasi, dan tidak luput pembersihan isolatornya. Kemudian untuk lining arrestor atau LA, pengujian yang dilakukan meliputi pengujian tahanan isolasi, uji surge counter LA, uji watt loss, dan pembersihan isolator bodi isolatornya. Pada CVT atau capacitive voltage transformer, pengujian yang dilakukan meliputi uji rasio, uji tangen delta dan nilai kapasitansi, uji tahanan isolasi, dan pembersihan isolator. Nah, kemudian dokumentasi dan hasil uji, pencatatan. Semua hasil pengujian dicatat dalam form standar. Kemudian dilakukan analisa, yaitu membandingkan hasil uji dengan standar dan data sebelumnya. Untuk tindak lanjutnya, apakah dilakukan perbaikan pada peralatan yang memiliki penurunan kualitas atau bahkan dilakukan penggantian jika ada penyimpangan yang terlalu besar. Grafik tren tahanan kontak PMT selama beberapa periode pemeliharaan itu bisa dianalisa
untuk melihat bagaimana grafik penurunan kualitas dari MTU yang dipelihara. Setelah itu, pengaktifan kembali by pemeriksaan akhir, memastikan semua peralatan terpasang dengan benar, di mana koneksi-koneksi yang dibuka untuk melakukan pengujian harus dipastikan kencang kembali, mur dan bautnya dipastikan kencang dan menggunakan kunci momen. Kemudian setelah itu pelepasan grounding, dipastikan grounding yang sebelumnya terpasang sudah dilepaskan. Kemudian untuk grounding tanah pada PMS lain dikeluarkan setelah mendapatkan izin dari dispatcher. Setelah itu berkoordinasi dengan dispatcher UP2B dan juga GI lawan untuk memasukkan PMS lain, begitu juga dengan PMS busbar. Setelah itu penutupan PMT. Petugas GI menutup PMT sesuai instruksi UP2B. Setelah itu perlu dilakukan monitoring kondisi bayi setelah pengaktifan terkait dengan tegangan, arus, dan suhu. Nah, kesimpulan dan rekomendasi pemeliharaan rutin penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, di mana peralatan-peralatan ini harus terus dipantau, kualitasnya dan unjuk kerjanya agar dapat menghantar atau menyalurkan daya listrik dengan baik. Ya, kemudian koordinasi yang baik antar petugas sangat krusial. Dalam hal ini supervisor terkait, SPV Jargi, SPV pemeliharaan, dan dispatcher UP2B. Mendokumentasi, akurasi membantu identifikasi potensi masalah. Nah, rekomendasi itu terkait dengan pelatihan petugas untuk dapat melakukan tugas pemeliharaan dengan baik, kemudian penggantian atau perbaikan peralatan-peralatan yang mempunyai unjuk kerja yang melemah atau yang tua. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.